Baik pemirsa Deteksi TV sekalian di mana saja berada yang bisa melihat tayangan ini, hari ini 10 Juni akan diadakan rapat mencari solusi antara pemerintah, pengusaha angkutan jalan dan masyarakat yang beberapa waktu lalu sempat menportal jalan Copeton Batu Kuning, sehingga aktivitas jalan tersebut menjadi lumpuh total. Dan setelah melalui negosiasi beberapa waktu lalu, kendaraan tersebut bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Pemirsa sekalian, hari ini diadakan musyawarah di ruang Abdi Praja, difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Oku, baik melalui dinas maupun instansi pemerintah, dan kita ikuti hasil daripada musyawarah tersebut. Ikuti kami bersama Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV. Selamat siang. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sepertinya rapat akan dimulai. Tampak di depan Bapak Asisten 1 Pemkab Oku, ada Kepala Dinas Perhubungan, ada yang mewakili dari Polres Oku dan Dandim Oku. Tampak di depan Camat Lubuk Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV sekalian, rapat mulai dibuka. Saya dibuka langsung dari Asisten 1 Pemkab Oku. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan semua yang hadir di sini, baik dari unsur pemerintahan, ada hadir Pak Camat, Kepala Dishub, Camat Barat, Camat Timur, ada unsur dari TNI, Pak Asdim, beserta jajaran, mungkin ada Pak dan Raben, ada unsur dari Polres Oku, Pak Kabak Pos beserta Pak Polsek, mungkin ada Satlantas dan Kasat Dimas yang hadir, serta personil lainnya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat hadir, Adinda Alek, dan semua yang mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Semua yang hadir di sini saya berkenan hadir yang terkait dengan topik pembahasan kita siang hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Pertama, permohonan maaf saya karena saya telah masuk waktu, karena ada 3 acara yang harus saya selesaikan dan kita bersama. Bahkan dari ruangan belum disiapkan secara maksimal. Awalnya kita agendakan di atas, rapat di atas, ternyata kemungkinan tidak tertampung, sehingga kita fokus ke bawah di atas jadi. Yang kedua, permohonan maaf kami atas nama Pak Penjabat Bupati Wakatobi dulu, bahwa penanganan perhatian dari pemerintah daerah khususnya jajarannya mungkin terkesan lambat, dan bahkan hari Sabtu telah dilakukan dialog dadakan secara informal karena posisi di. Namun yakin kami pada saat itu atas inisiatif fasilitasi dari Polsek Kota Barat dan kawan-kawan Satlantas dari Koramil dan dibantu penuh oleh tokoh masyarakat, Pak Andaran, sehingga dilakukan dialog spontanitas, dan saya sempat memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PUPR untuk bergabung dalam
tersebut. Meskipun sesungguhnya secara fisik Pak Pejabat Bupati ataupun saya selaku PLH Sekda, mana Pak Sekda yang definitif sedang haji, tidak ikut dialog, namun kehadiran kawan-kawan dari Dishub dan PUPR, Pak Camat adalah representasi perwakilan dari Bupati. Karena kawan-kawan OPD ini menjalankan kewenangan dan tugas pokok Bupati di bidangnya dalam urusannya masing-masing. Dan atas kesepakatan hari ini kita lanjutkan rapat berdialog secara terbuka guna membahas fungsi, status, dan rencana perbaikan baik secara bertahap maupun secara total terhadap ruas jalan Batu Kuning menuju Desa Kurup. Dalam pengantar ini perlu saya sampaikan dulu, sebelumnya perlu saya pindah agak ke depan ya, biar nanti kita bisa dialog. Silakan Dinas Perhubungan di check-in atau langsung berangkat dari Palembang Pak? Dari Palembang. Oh, di check-in Pak Ahmad ya? Ya, silakan. Baik, kita lanjutkan tanpa berniat membalik terhadap persoalan yang telah dibahas kemarin ya, karena sudah berlangsung prosesnya. Dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, penghormatan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak semua. Yang pertama, kami secara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Oku menyampaikan terima kasih atas inisiatif kawan-kawan dari Polri dan TNI yang telah sejak awal melakukan penanganan di lapangan, memediasi dialog, termasuk menertibkan arus lalu lintas di jalan yang awalnya sempat ditutup oleh sebagian masyarakat warga sekitar. Yang kedua, kami juga terima kasih atas aksi. Kami bangga atas aksi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, menutup jalan itu, terutama menghentikan angkutan-angkutan bertonnase berat. Kenapa harus kami ucapkan terima kasih? Karena dengan itu muncul perhatian dari semua pihak. Bukan aksi untuk mengganggu kelancarannya, tapi aksi itu mengundang perhatian dari semua pihak dan menyadarkan kami bahwa tugas pengawasan terhadap pemetaan ruas jalan itu lalai, harus diakui, karena sudah terbengkalai untuk sekian waktu. Dengan aksi kemarin kita tersadarkan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pelaku usaha atas perusahaan-perusahaan yang secara spontanitas tindak lanjut dari pertemuan kemarin telah melakukan aksi nyata, bantuan nyata untuk memperbaiki, membenahi, memperlancar ruas jalan itu untuk sementara waktu dengan menimbun, membantu material dan segala macam, sehingga hari ini semuanya berjalan dengan normal dalam batasan-batasan tertentu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan, termasuk terima kasih atas kehadirannya di ruang ini dalam rangka berdialog. Yang kedua, di pengantar awal ini sebelum dialog harus kami tegaskan kembali, kalau selama ini secara informasi yang berkembang, pemahaman orang awam, pemahaman pihak-pihak yang tidak mengetahui secara detail bahwa ruas jalan
dari Kelurahan Dakuning menuju Desa Puruk adalah jalan yang menggantung statusnya atau tidak bertuah. Saya tegaskan di sini. Tahun 2008, 2009, 2007 dimulai, itu dibangun oleh Pemkab Oku, murni dengan dana APBD Pemkab Oku, atas hasil hibah tanah dan sebagian ganti rugi yang ditanggung oleh Pemkab Oku dan hibah tanah masyarakat yang di sekitar. Otomatis itu aset Pemkab Oku hingga sampai dengan tahun 2016, di saat itu diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan karena kita kewalahan. Ternyata kerusakan jalan yang begitu berat selalu terulang dan kita tidak mampu untuk menanganinya secara rutin, dan itu ditetapkan dengan SK Gubernur. Sah secara administrasi bahwa itu menjadi aset Pemprov selama dari 2016 hingga 2021. Muncul di 2022 atau 2021 ya, SK-nya saya Desember 2021 nggak salah. Ruas jalan Batu Kuning Kuruk dikeluarkan dari daftar ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov, dikeluarkan dengan keputusan Gubernur. Secara logika kita memahaminya dengan dikeluarkannya ruas jalan itu seolah Pemprov sudah tidak lagi bertanggung jawab atas keberadaan ruas jalan tersebut. Tapi Pemkab Oku tetap memandang ini ruas jalan tanggung jawab provinsi. Karena apa? Ditetapkan dengan keputusan gubernur, dikeluarkan juga harus dengan keputusan gubernur. Di mana status ruas jalan? Tidak ada pelimpahan, tidak ada penyerahan, hanya hilang dari data. Secara administrasi, hukum administrasi tetap berada di gubernur karena tidak ada penyerahan secara tertulis. Pemkab Oku. Namun Pemkab Oku tidak berdiam diri, tetap mengejar. Kawan-kawan PU sudah berulang-ulang, arsip tetap, putusan masih ada orangnya, berkonsultasi ke Pemprov bagaimana status ruas jalan Batu Kuning Kuruk. Dan tidak ada jawaban secara tertulis. Nah, dalam konteks ini kita sama-sama berniat baik dengan Pemprov. Kita coba mengusulkan untuk dilimpahkan ke jalan negara menjadi pemerintah pusat. Dan itu sampai detik ini belum ada respon. Dalam koridor ini seolah-olah jalan ini semua lepas tangan. Tidak. Secara administrasi ya, secara administrasi bagi kami tanggung jawab Pemda provinsi. Karena dikeluarkan tanpa solusi, harus diserahkan secara tertulis kepada Pemkab Oku. Ini kami kembalikan, baru masuk menjadi kewenangan Pemkab Oku. Tidak serta-merta. Itu secara administrasi. Nanti bisa dibantah oleh Pemprov. Cara administrasi. Ruas jalan itu aset bagi negara, bagi pemerintah, baik provinsi atau kabupaten. Mengenai pertanggungjawaban secara administrasi. Namun dalam konteks permasalahan ini, kami Pemkab Oku siap berkolaborasi. Siap bekerja sama dengan Pemprov, dengan perusahaan bagaimana merawat jalan itu supaya berfungsi dengan baik. Kami siap bertanggung jawab mulai hari ini bagaimana kita sama-sama berpikir
kawan-kawan PU sudah hadir ke depan untuk aktif mengejar usulan yang ke pemerintah pusat. Meskipun kemungkinan itu kecil, tapi dengan digunakannya untuk jalur lintas angkutan berat, kita punya landasan untuk mengusulkan ini agar ditanggung oleh negara, karena harus bertanggung jawab untuk memelihara jalan yang dilalui angkutan-angkutan yang mengangkut aset negara. Itu kalau bicara status. Silahkan nanti saya diluruskan kalau saya keliru. Yang kedua, pemanfaatan jalan itu hanya lewat setiap hari membahayakan, sedikit-sedikit ditambal, ditimbun, disemen dikit-dikit, ya pemanfaatannya. Jalan itu masuk kategori jalan kelas 2A, ya 2A ya. Dan itu adalah jalan umum. Siapapun berhak melintasi jalan itu, namanya jalan umum, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau difungsikan sebagai jalan umum, masyarakat yang berada di sekitar paling memfungsikan jalan itu hanya 40%. 60% intensitasnya lebih banyak digunakan oleh industri yang mengangkut, yang punya armada dengan mobilitas angkutan bertolase berat. Kalau masyarakat sekitar, saya yakin menggunakan jalan itu hanya dalam intensitas 40%, 60% digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Itu kalau bicara pemanfaatan dan fungsi jalan. Bagaimana tanggung jawab terhadap pemeliharaan kondisi jalan? Ketegasan kesiapan dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jalan itu untuk ke depan dan seterusnya berkelanjutan. Kalau dalam 2-3 hari ini, terima kasih, bangga, hormat kami bahwa itu sudah dibantu. Tapi kita tidak berada pada satu titik ini, akan berkelanjutan. Pemprov akan mengawal kami untuk tetap memperjuangkan ini dibantu oleh anggaran APBN atau APBD provinsi, biar ini berfungsi. Ayo kita patuhi semua aturan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Kita patuhi semua aturan yang berkaitan dengan daya dukung jalan. Kita patuhi semua aturan yang berkaitan dengan muatan angkut. Bukan hanya jalan Buruk Batu Kuning, jalan-jalan aspal pasca keluar dari Buruk juga harus diselamatkan. Jalan-jalan aspal yang menuju pintu masuk Batu Kuning juga harus diselamatkan. Muatan berat. Sekali lagi, penutup pengantar saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat sekitar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI dan Polri. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan jalan Buruk Batu Kuning ini. Demikian, silakan berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV sekalian, baru saja panjang lebar kita dengarkan Bapak Season 1 mewakili PJ Bupati Oku menjelaskan status jalan yang ada di Batu Kuning ini. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, nampaknya Kepala Dinas Perhubungan akan menjelaskan status jalan tersebut lebih jauh kepada bapak-bapak dan sedang ya, yang masyarakat mau menyampaikan RT RW-nya biar nanti bisa dijawab sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan aturan. Nah, bapak-bapak sesuai ini nanti bergiliran kalau sudah RT RW masyarakat atau masyarakat ya, maupun yang nantinya ini dari pengusaha luar ya,
sekarang ini maupun untuk ke depan tadi sudah dibicarakan juga, disampaikan kan. Dan waktu ke depan kami persilakan kepada RT, RW, tokoh masyarakat untuk menyampaikan masukannya, ya, dengan memilih, bukan terjadi perdebatan, biar hal ini dapat dimengerti oleh semuanya, bisa berjalan lancar, yang apa yang kita cita-citakan untuk masyarakat yang banyak bisa setuju. Saya rasa Bapak dari mana dulu nih? Dari RT atau RW? RW. Nah, silakan Pak, waktu dan tempatnya. Terima kasih Bapak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda Menkominfo, Bapak dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Oku, Kepala Dinas PUPR Kota Oku yang hadir, Bapak Kabak Ops Polres Oku beserta jajaran, Bapak Kasdi beserta Bapak Ramil, Bapak Camat dari Timur, Bapak Lurah Batu Kuning, yang kami hormati juga masyarakat Jodoton, Lurah Batu Kuning, dan guru Mas Ekdam, unsur-unsur pengusaha yang sudah hadir. Karena terus terang baik sebenarnya Pak Sekda masih di jalan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda yang sudah mengundang kami untuk berdialog menyelesaikan masalah jalan di Corobeton, Kabupaten RW dan Bapak Sekda, yang mana khusus Batu Kuning itu ada 10 perumahan, kurang lebih 2.200 warga. Jadi memang benar kata Mas Sekda tadi, awal jalan itu adalah jalan kabupaten, yang mana yang bisa lewat itu kapasitas mobil itu tidak boleh lewat dari 8 ton, itu Pak ya. Tapi, nah ini laju mobil-mobil besar ini lewat, bisa lewat, tidak diperhatikan. Jadi masyarakat Depok sebenarnya sudah lama, hampir kurang lebih 10 tahun. Ando rupanya satu patah kaki. Ya tadi Pak, jalan tadi, ya memang kami akui perusahaan-perusahaan itu ada memang selalu apa tuh benar jalan. Ya tapi mau mana Pak, benar jalan, mobil ini lewat terus. Sebulan bengok lagi, hancur lagi. Itu Pak. Nah, puncaknya Pak, dasar apes lagi batu bara tadi. Jadi waktu itu mobil batu bara terposok, ada pulau pemedak terposok. Jadi lalu lintas mobil tidak bisa lewat, motor yang gantian hati-hatian. Nah, kami terlalu bingung, loh kok mobil batu bara bisa di sini, gitu kan? Nah, jangan ke batu bara, mobil-mobil bapak-bapak ini baik, misalnya semen, LPG, tidak bisa lagi kami halangi dari gedung. Terserah Pak, sebenarnya mereka ini Pak selalu kami halangi. Kami ingin, kami omongi, nah itu kita tanya dulu, koordinasi dulu dengan baik, dengan ini kan. Kayak mana nasib jalan kita nih? Kawan sungkan kan tempat kami itu Pak, nak kondang be mana? Coba toh kibar, hancur jalannya. Jadi kami ini Pak, warga ini merasa ya kemana Pak? Jadi kalau mereka tuh memuncak itu pagi-pagi, ibu-ibu bapak-bapak antar udah sekolah keluar pulau. Kenapa tuh dibawa pulau?
kalau lagi kering, kalau lagi basah tuh Pak, habis hujan mercik Pak, balik belakang budak tadi Pak. Nah, jadi kami mohon kepada Bapak Sekda selaku Pak minta sini izin, mana Pak solusinya? Kalau cuma sekedar sekarang lagi perbaikan, kami akui Pak. Tapi kalau itulah baik, tidak jadi Pak. Sebelum masih rusak lagi, kecuali mobil-mobil mereka tidak lewat lagi. Benar, bertahan. Tapi kalau masih lewat, waduh Pak. Dan salah satunya Pak yang harus ditingkatkan, dicor Pak. Harus Pak itu Pak. Jadi kami tidak melarang Pak, tidak melarang mobil-mobil bapak-bapak ini lewat. Silakan. Tapi tolong diperhatikan jalan itu Pak. Tolong diperhatikan jalan itu, ditingkatkan. Jadi bapak-bapak ini lewatnya juga lancar juga aman dan nanti bisa kemacetan. Kalau lagi macet tuh Pak, dari Simpang Polres Pak, bawa isi mobil macet, terbalik, kadang mau, atau lewat lagi masyarakat kadang mau tak sini, nah itu. Tapi memang kalau memang jalan itu memang tidak ada di, memang, harusnya memang jalan itu sebagusnya nasional, karena kalau lihat dari mobil-mobil bapak-bapak itu lewat situ ke nasional, Pak. Kalau jalan tidak ditingkatkan itu, ya hancur Pak. Tidak gitu Pak. Jadi misalnya tidak lagi pulang pulau. Nah ini Pak, kami ini ketua RW ini cuma menyampaikan aspirasi masyarakat Pak. Kami berapa kali Pak berjago. Tidak dijalui warga ini, kita takut anarkis, tunggui kadang ada ditungguin, sabar, suruh balik belakang, itu kan. Jangan gitu ini kita selesaikan dengan Pak Dini musyawarah. Tapi tadi Pak, tidak bisa kita cuma sekedar ngejuk batu baik, apa itu? Sebulan Pak, banyak pulau Pak. Ya, memang kapasitas sesuai lagi. Lebih dari tonase berat Pak. Bapak boleh perhatikan, yang lewat itu Pak, luar biasa Pak. Jangan ada tingkat ke itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Sekda sebagai istilah bapak kami lah, kami ini Pak 2000 benar tadi kata Pak Sekda Vital. Contoh cak kemarin pas banjir, tidak tahu lewat Batu Kuning Ulu Gantung kan terpasang lewat tempat kami itu, mulai mobil besar-besar, mobil apa-apa sana nggak lewat Pak, karena ya tadi mungkin kan mobil dari arah Palembang mau ke Lampung mau ke Batu Rajo tuh kalau lewat Batang tidak pacar ada reservoir lewat Tanjung ini mungkin kosnya besar. Jadi memang jalan tuh kan, tolong mau pantau jalan tuh Pak. Kami sudah bertahun-tahun Pak, masyarakat tuh Pak, bertahun-tahun. Kadang kasihan Pak, kadang Pak banyak berjual di rumah Pak. Mana udah berjual? Kalau lagi tuh, saronian Pak itu Pak, saronian Pak, ditumbur lagi, boy, mau mana lagi nak lewat kami? Belum lagi apa? Kami akui memang luar biasa Pak. Ngapa luar biasa? Terbalik apa? Jatuh, tidak ngerti nak caranya. Boleh tanya ke supir. Kalau tempat lain Pak, wah luar biasa. Setiap pos 10.000, 20.000. Kalau tidak pecah ke kacau, tidak ngerti kami itu Pak. Boleh tanya ke supir, boleh tanya ke polisi. Sangkin kami itu welcome, bahasa kami itu Pak, menerima. Tapi tolong, waktu misalnya yo yang sewajarnya, yo mungkin yo jalan tuh yo tidak hancur itu. Tapi memang mobil yang lewat tuh Pak luar biasa Pak, luar biasa. Tonasenya berat-beratnya Pak. Apalagi sekarang mobil-mobil yang ngirim alat-alat ke PLTU ke Banagung, kalau sudah berjalan bus lagi itu Pak. Itu Pak. Jadi jalan salah satunya tadi memang jalan itu harus ditingkatkan, jadi cor Pak, dibagusin. Kalau mereka masih bisa lewat. Itu kan, kalau misalnya kita balik ke awal cara kami Pak, campur-campur omongan nih, kadang bahasa dusun, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa ini. Kami mohon Pak, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini terima kasih Pak ini ya Pak atas kesempatan yang diberikan kepada warga kita, warga Batu Kuning sampai ke Guru.
ini difasilitasi demi mencari win-win solution bagaimana perusahaan yang berada tinggi dengan masyarakat juga sama-sama enak. Karena penggunanya itu kata Pak Sekda tadi 60% pengguna armada tinggi, bebannya 40% masyarakat. Tapi kalau kami masyarakat mengatakan Pak, masyarakat tidak sampai 40% pengguna jalan. Karena pengguna jalan masyarakat di sana hanya motor, mobil kecil. Itu pun digunakan di pagi hari dan di siang hari. Kalau di sore hari dan di antara pagi dan siang, masyarakat di sana sudah malas lewat. Karena apa? Banyak kos-kos harus yang dikeluarkan karena pengaruhnya dari jalan. Sehingga kehidupan masyarakat Jalan Cor, Batu Kuning sampai ke Guru, kehidupan per kapita per hari dengan pengeluaran sangat tinggi karena belanja ke pasar sudah menggunakan roda yang menggunakan BBM sangat tinggi dan rawan kecelakaan dan segala macam, sehingga di sana masyarakat Cor Batu Kuning sampai ke Guru bisa dikatakan belum merdeka. Jadi untuk itu Pak, kepada Bapak Sekda dan Bapak-Bapak yang lain, terutama ke pengusaha-pengusaha armada tinggi, kami dari warga masyarakat dan Cor Batu Kuning, terutama PT Semen Batu Raja, sebelum tahun ini itu PT Semen Batu Raja belum dibentuk menjadi Semen Indonesia, adalah kapasitasnya masih sedang aja. Sekarang setelah Semen Indonesia, mobil kapsulnya itu Pak makin panjang. Jadi ini mobilnya berhenti goyang jalan itu Pak, goyang. Itu yang membuatnya. Jadi yang kedua Pak, banyak juga Pak pengusaha-pengusaha itu mencari ayat kesempatan Pak, dan ini sudah terbukti. Seperti PT Semen kemarin adalah pengusaha yang memfasilitatori semua perusahaan-perusahaan yang ada untuk memperbaiki. Kata PT Semen Batu Raja, kami PT Semen memperbaiki. Ternyata perusahaan-perusahaan yang lain itu sudah mensupport kepada PT Semen Pak. Itu tidak diberitahu. Sehingga kami warga masyarakat di sini, kami datang SPBE, datang yang lain, kami juga sudah bantu loh Pak. Kami juga sudah bantu loh Pak. Padahal kami masyarakat di sini tahunya cuma PT Semen yang bantu Pak. Itu pun yang diberikan kebanyakan kotoran PT Semen Pak. Betul Pak? Ringan Pak, limbah yang dikasih Pak. Kalau hujan Pak, lengket di motor, tempel di baju, di muka, tempel truk. Kalau kering debu Pak yang kami hidup Pak. Makanya kemarin Pak, setelah kita berkumpul di rumah Pak Alek, itu pun masih kering yang dikasih oleh PT Semen Pak. Kami usir. Kami tolak Pak. Itu namanya sudah nampok Pak. Kami belum berdaya Pak kalau di sana Pak. Untuk ada Minangogan di sana Pak. Terus terang, untuk ada Minangogan Pak. Selama kami 5 tahun sudah berapa kali mereka membantu Pak dengan agregat yang bagus, dengan alatnya. Padahal Pak, kalau kami ketahui Pak, selusuri Pak, Minangogan menyerahkan lahannya secara gratis untuk jalan itu. Betul lah Pak? Sehingga Minangogan sekarang ini Pak terimbas, tidak bisa lewat mobilnya. Padahal kan di sana Pak, kebanyakan Pak warga di sana Pak yang bekerja di Minangogan Pak, yang sebagai tenaga harian, yang karyawan-karyawan biasa. Jadi kami keluarga, karena kami komitmen Pak, kemarin itu ada spontanitas keseluruhan warga menyetok karena ada mobil batu bara kemarin dan ada di samping yang terbalik, sehingga fatal, sehingga kami stop semua Pak. Mohon maaf Pak, kalau itu kesalahan kami,
kami minta maaf. Tapi kami sudah wajar melakukan hal yang seperti itu, Pak. Jadi di sini, Pak, dengan adanya ditambah lagi, Pak, PDAM, Pak, misalnya, tapi dia nggak boleh tinggi, Pak. Dengan PDAM bocor di sana sehingga jalan itu basah terus, Pak. Tidak mengalir ke rumah-rumah, ke jalan pengaliran airnya, sehingga air yang harus dipergunakan untuk masyarakat itu tertimpa di jalan. Makanya masyarakat di sana itu tidak mau membayar PDAM. Itu kenyataannya di sana, Pak. Baru yang ketiga, Pak, di sana, Pak, kalau kami sudah di atas jam 6 malam, Pak, jam 6 sore, Pak, pulang, Pak, udah ketakutan, Pak. Karena kiri kanan jalan itu rimbun segala macam, jalan itu rusak karena nggak ada penerangan, Pak. Karena tidak ada penerangan. Jadi untuk itu, Pak, dengan keterangan Pak Sekda tadi sudah jelas bahwasanya jalan Tol Batu Kuning Kurut itu masih diupayakan. Bagaimana seterusnya? Kalau memang itu bisa diputuskan pada hari ini, kalau ini status kabupaten, bapak-bapak pengusaha modal yang bermuatan tinggi tidak boleh lewat. Masyarakat dulu. Jadi untuk itu, Pak, di samping yang saya bilang itu banyak kesempatan dalam kesempitan yang dilaksanakan, kami juga meminta permohonan, Pak. Di sini ada skema jalan tol kami bikin. Karena status itu masih diupayakan. Sebelum putusnya status jalan tol itu, apakah itu kabupaten, apakah itu provinsi, apakah itu nasional, masyarakat warga jalan tol Batu Kuning diberikan wewenang. Wewenang penuh seperti mengelola jalan tol beton Batu Kuning Kurut, mensuakelolakan jalan tol Batu Kuning Kurut, dan membuat posko. Artinya kenapa kami buat? Karena ada pengusaha-pengusaha ini yang selalu mengambil inisiatif sendiri, mengambil keuntungan masing-masing. Sekarang warga yang mengambil alih dengan membuat posko dan mensuakelolakan jalan tol tersebut dengan catatan menginventarisir kendaraan yang melewati jalan tol beton dan menetapkan nilai kontribusi terhadap armada yang melewati jalan tol beton tersebut. Kami akan membuat apa, Pak, supaya kami sendiri warga yang akan membenahi jalan itu, Pak. Itu ajudan, Pak, supaya kami sendiri warga masyarakat di sana yang mengelola jalan tol tersebut dan menginventarisir semua armada-armada yang lewat di sana. Karena di sini banyak juga, Pak, kami nggak tahu, Pak, malam-malam masuk batu bara, Pak, siapa yang nyuruh dari jalan tol, Pak? Kalau tidak ketiban apesnya batu bara itu, Pak, mungkin tidak ketahuan, Pak. Tiap malam ratusan mobil lewat. Betul. Baru menerima kontribusi dari setiap armada yang melewati jalan tol beton dengan tonase di atas 8 ton. Dengan kontribusi yang masuk, maka secara swadaya warga masyarakat jalan tol Batu Kuning Kurut akan memperbaiki jalan tersebut dari Simpang Progres Oku sampai dengan jalan tol Batu Kuning Kurut. Masyarakat warga tetap berkoordinasi dengan pihak APH, Dishub, dan pihak kepolisian Polres Oku. Setelah status jalan ini jelas, pemerintah terkait segera memperbaiki jalan tol Batu Kuning Kurut tersebut. Setelah jalan tol beton Batu Kuning Kurut diperbaiki, pemerintah secara permanen, otomatis kegiatan warga masyarakat akan dibubarkan secara tersendirinya. Itulah dengan rapat keseluruhan warga, inilah kesimpulan yang kami masukkan ke dalam sini yang kami harus sampaikan
Mudah-mudahan ini dia sistem PBI berikan ke PT Semen menyatakan cuma kami, atau ada mungkin di dalam ini apakah pengusaha itu memberikan kepada uang rupiah, entah seberapa besarnya, itu kepada siapa yang diberikan. Itu bisa terjadi, sehingga dengan adanya kami buat seperti ini semua terkoordinasi. Terima kasih. Itu adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman, saya warga Perumahan Tibang Permai. Pertama-tama tentu kami mengapresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PJ Bupati Oku yang telah memberikan fasilitas untuk mediasi di sini, sehingga kami telah diundang di Pemkab Oku di ruang Abdi Praja ini, Pak. Selanjutnya menambahkan sedikit dari saudara kami Robert tadi, karena sudah disampaikan panjang lebar tadi kan mengenai skema. Tadi perlu kami tambahkan sedikit, karena untuk skema pengelolaan daripada perbaikan jalan cor ini supaya tidak transparan. Kalau kemarin dikelola oleh PT Semen Batu Raja, kami lihat di sini cuma ada 4 perusahaan di sini. Nah, alangkah hebatnya PT Semen ini kan untuk mewakili perusahaan-perusahaan yang lain, maksudnya untuk memperbaiki jalan tersebut. Artinya kalau cuma 4 ini mewakili perusahaan-perusahaan lain yang 4 ini cuma yang membenahi jalan itu, alangkah sakitnya 4 perusahaan ini kan. Nah, untuk itulah sebagai usulan daripada saudara kami Robert tadi, agar disuakelolakan perbaikan jalan ini sebelum ada status jalan cor ini jelas, apakah jalan kabupaten, provinsi atau jalan nasional. Kalau sudah ada kejelasan, tentu kami sebagai masyarakat yang diberikan kuasa untuk menswadayakan perbaikan ini akan dibubarkan nanti, Pak, dengan sendirinya. Tapi sebelum itu ada perbaikan lebih lanjut dari pemerintah, ya kami mohon apa yang disampaikan oleh saudara kami Robert tadi bisa diterima di forum ini. Kemudian rapat ini kami mohon dibuat notulen nanti, Pak. Artinya saya kiranya secara resmi walaupun lisan kami menyampaikan itu kalau Bapak itu mungkin cuma ada 3 atau 4 lampu itu pun sudah rusak, Pak. Nah itu mungkin karena jarang ke situ jadi tidak pernah tahu kan itunya kondisi jalan. Betul. Iya. Jadi mohon Pak yang untuk swadaya masyarakat tadi tolong dibahas dan diputuskan di sini, Pak. Jadi biar ada kesimpulan dulu, Pak. Kalau cuman PT Semen perusahaan-perusahaan ini yang mengerjakan, ya udah 13 tahun begini, Pak. Dikerjakan 1 minggu sampai 5 bulan 6 bulan kemudian baru dikerjakan balik. Artinya sudah ada riak-riak dari warga baru dikerjakan. Nah, aku yakin apakah PT Semen ini sebagai koordinator perusahaan-perusahaan lain tidak bisa mengcover atau bagaimana sehingga ada riak dulu baru dikerjakan. Nah, sementara jalan itu sudah jelas-jelas jalan kabupaten kalau secara dijuri. De facto mungkin tadi disampaikan Pak itu tadi kan masih di ini kan belum ada suratnya. Mungkin itu aja tambahan Pak. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mewakili masyarakat lah. Jadi di sini Pak Seda, terima kasih banyak sudah memfasilitasi tempat ini, sudah bentuk untuk lebih yang lebih baik. Dan khususnya perusahaan di sini. Kami ini sebenarnya jangan sampai berpikiran yang geraknya ini masih bukan. Ya, buat pengusaha jangan terdengar nama Andalan Simbolon, nama Alek, Pro kantor ini pure
masyarakat. Ya, di sini. Jadi di sini nih Pak, minta maaf. Penduduk Batu Kuning ini minta maaf, mukanya galau sebenarnya Pak. Bukan sombong, mukanya galau. Kalau mereka ini miskin, minta kamu dilewati. Saya tidak kira-kira Pak. Mukanya galau. Jadi kamu lewat apa dari pawai, tidak ganti. Di sini nih. Dan bahkan aku juga, kita ini sebenarnya mencari pengusaha-pengusaha ini sebenarnya wong hebat galau. Kita ini masuk di SDM kita Pak. Kalau SDM kita ini tinggi, yakinlah bagus. Mampu. Kamu tuh kalau misalnya just colorin, betul. Nih lebih kaya lagi. Tidak sawi tidak sebenarnya. Ya kalau kamu memang mau ada 7 atau 8 tahun, tidak sawi tidak. Lewat juga tidak apa-apa. Kamu lewat ke Batam, tidak salah. Kan kamu usahanya duit. Banyak mobil kecil biar rame juga showroom tuh. Jadi aku di sini dengan kamu juga, ya kamu juga tak kan lewat di Batu Kuning Jalan Con, apa yang pernah kamu bantu? Apa yang kamu bantu? Limbah. Hah? Limbah. Tidak hati. Aku ini dia membisu. Minta maaf. Wadang dikit baik aku lah teriak. Sampai pas pampres malam ini telepon aku. Nggak tahu. Jadi kita ini tidak usah pakai pangkat besar, pangkat kecil. Kita ini untuk kamu bantu, minta maaf Pak. Yang PT Semen mungkin sampai ada batu split apa. Kamu tuh kecampan, rusak mobil. Supir kamu tuh numpang di rumah aku. Bising di sana, minta maaf ya kata motor. Iya. Kadang tunjuk kopi, tapi kamu ini tidak tatik pikiran untuk supir. Iya kasar mau bersyukur. Bersyukur apa? Masyarakat Batu Kuning tidak tatik jarak. Ada terbalik, ada di. Contoh cek LPG, sudah berapa kali LPG terbalik sana? Tanya sama kamu. Besar kan kos kamu? Depan apa namanya? Apa pasar itu? Yang lubang ditutup model itu. Kadang-kadang kita butuh galau. Aku nih Pak terus terang ya Pak. Kalau jalan itu tidak benar, aku akan melakukan gugatan. Karena sudah aku catat di depan simpang PT Semen itu jalan negeri itu sudah berubah semua. Sudah kumpulkan masyarakatnya. Gugatan ganti rugi kan? Pemerintah. Ingat, negara ini negara hukum. Terus di Jalan Col, aku sudah kenal ini yang Pak. Bukan ngadu-ngadu. Ketika aku waktu zaman pemilu nak pergi terbalik naik motor. Nah disitulah sigap aku untuk memperbaiki kamu. Jangan menikmati. Seluruh perusahaan aku sedang 40 perusahaan. Kontribusi kamu untuk Batu Kuning apa kira-kira? Iya. Pikirkan itu. PT Semen. Tidak hati, baru inilah berteriak kami. Dulu jalan rusak. Kita sama-sama rakyat baik. Sebenarnya kalau tidak kejadian model ini, sebenarnya tidak terkait batu bara. Tidak hati, tidak demo sebenarnya. Iya, tahu. Yang lewat itu siapa? Iya. Jadi aku di sini juga minta maaf ya Pak ya. Sekali lagi itu sama-sama. Belajar susah. Benar kira-kira Pak? Tidak usah. Jadi kita niat baik. Jangan nyumbang nanggung. Kalau pajak nyumbang niat. Aku tidak. Kalau kamu nggak memang nggak sama-sama saya kan. Jangan kalian ya coba lah yang bagus. PT Semen. Kalau kamu nak mewakili dari pusat lain. Iya, kalau bagus itu kan masa hidup nak diaktifkan. Sebenarnya bukan lampunya mati. Dicek dulu, terus sampai perumahan arah ST yang depan itu lampunya. Kalau baca dicek dulu. Aku sebenarnya benar, tapi tidak katik mobil yang tak ini lah. Iya. Nah, yang sama terus perumahan Cimang
Nah di situ, iya. Jadi minta tolong, bukannya kita nak singgung sana sini, tapi kita nak membenahi oku ini. Bagus di mata masyarakat, kita sama. Kira-kira perusahaan setuju tak dengan kata-kata kita nih? Setuju. Perusahaan, ya Pak Ade, iya Pak Ade, perjuanganlah masyarakat ini. Contoh Batu Kuning ini, yakinlah Pak Ade, bagus kalau kami dukung. Iya, kalau ada bonus kamu, potong dikit. Bonus itu karyawan tuh, 80 juta setengah. Iya, untuk perbaiki jalan itu, ya. Bukan ngajari, itu kayak maksud aku. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Aku tidak tahu ini berkesukaan sama bapak-bapak. Jadi aku hormat yang terhormat keseluruhan peserta rapat pada sore hari ini. Kami dari warga Desa Kuro, contoh itu selanjutnya dari mulai cerita. Lanjut itu terbagi dua lokasi itu. Sebagian kelurahan Batu Kuning, sebagian masuk wilayah Kuro. Jadi kata beliau tadi, amun dia nak suakelola, kami nak suakelola dulu. Amun kelurahan Batu Kuning ke suakelola, ketika kami nambah pers tadi, kami nambah pers dulu di sebelah itu. Itu ini kecamatan Camat Bukota. Nah, jadi itulah kecamatan. Jadi mereka banyak cerita kami. Jalan contoh itu amun nak benahi lagi dulu. Mulai Batu Kuning sampai itu di Pamiru. Karena aku ini korban hiba jalan itu. Korban hiba, kuhibakan jalan itu untuk masyarakat. Cuma kalau nak dirusakkan oleh perusahaan mengecul. 350 meter, aku hibakan 12 meter. Aku hibakan untuk kabupaten Lampung. Gratis. Gratis. Waktu itu casting Pak Ahmad yang pindah ke Papua. Itu TMMD bukanya. Maka aku hibakan dulu. Aku kata kita baru sore ini minta ganti rugi aku. Matur surat. Kamu nak sengketa tanah, aku minta ganti rugi. Masih ada tanah itu kublokir dalam itu. Karena kepada hak itu hak ahli warisan. Ya bapak nenek moyang dulu ahli warisan itu. Sampai aku sanggup menghibahkannya untuk masyarakat umum, untuk kabupaten Luku. Aja mau nak rusakkan di perusahaan besar ini, wangi ini tuh sekali itu bapak itu keluarga itu misal. Itu sebenarnya apa? Itu menanya itu, tapi beri kilo dihibah lagi ya. Bila nonton, jangan itu. Jadi, am kena rusak ni TV ko, ay TV ko, LPG mo ni, dicolong yo. Kita tutup, kan? Benar. Kalau memang ada kebijakan daripada pemerintah atau kan kata bapak ada bisa pilih dia nak suakelola, kami nak suakelola boleh. Perbatasan Kuro dengan Batu Kuning ke Kuro. Itu itu tak bos boleh kita. Banyak ada itu. Hampir 8.000 euro. Nah itu besar kecil di dalam. Makan kali itu Pak Camat, makan boleh, ada lagi. Jadi hanya itulah penyampaian dari kami selaku Kuro, dari pemerintahan Kuro, masyarakat Kuro, kami tidak menuntut kemungkinan. Amun nak benahi dari Pangkal Polres sampai ke Cimanti Kuro. Tapi benahi ini ya jelasnya tadi yang Sahid Timur kisok balas limpis di segala itu terkeluar cerita. Balikan ke masyarakat dulu karena seluruh warga Kuro itu tidak ganti rugi dihibahkan demi kepentingan negara dan kabupaten Luku serta masyarakat umum. Itulah kuncinya. Jadi aku tidak panjang lebar batas inilah. Kalau kira kakak-kakak itu biasa itu namanya kita forum. Amun di apa namanya itu di DPR saling baik apa nah
ini ini. Jadi itulah kami minta Pak Sekda seluruh instansi terkait minta tolong itulah. Demikianlah penyampaian dari kami guru. Bila kurang kami mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada bapak-bapak semua yang telah menyampaikan pemikirannya, komentarnya, tanggapannya, unek-uneknya ya. Terima kasih. Jadi gini, jalan itu ada dua jenis. Ya. Ada jalan umum atau jalan publik namanya, ada jalan privat. Jalan umum itu dikelola oleh pemerintahan, baik tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Makanya ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, ada jalan desa. Ada jalan masyarakat yang dibuat oleh masyarakat secara swadaya, yang akhirnya dihidupkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang secara alamiah berfungsi sebagai jalan umum. Tapi ada jalan privat namanya, jalan milik pribadi. Itu yang baru boleh dikelola, diportal, karena dia hak pri. Termasuk jalan yang berada dalam kompleks perumahan. Itu masuk kategori jalan privat. Ya. Saya sampaikan dulu biar kita sama-sama memahami. Tadi ada kata dari Pak RW, kita mengharapkan win-win solution, jalan yang terbaik untuk persoalan ini kita lakukan dengan cara yang baik. Insya Allah hasilnya baik, baik untuk semuanya, dan insya Allah memperoleh nilai kebaikan. Apa yang telah Bapak sampaikan dari Desa Kurut, itulah nilai kebaikan Bapak yang sudah berlangsung puluhan tahun. 312 meter Pak. Iya. Itu limbah kalau Kebaikan Bapak yang sudah siap Pak, sudah punya nilai ibadah, sudah dimanfaatkan orang banyak, sudah tercatat sebagai amal baik. Terima kasih, apresiasi. Saya kembali kepada win-win solution tadi, apa yang disampaikan oleh Pak RW. Dari sisi pemerintahan, kami akan merencanakan ada beberapa hal. Mohon dipahami dan yakin tidak akan memuaskan semua pihak. Yakin tidak akan memuaskan rasa hati Bapak. Saya paham. Apa yang Bapak-bapak sampaikan itu adalah kesalahan yang sudah sekian tahun dipendam. Jadi apa yang terkeluar itu saya pahami semua. Tadi bukan berarti tanggapan kami untuk tidak memahami, untuk tidak menerima, atau untuk tidak memperhatikan apa yang Bapak-bapak sampaikan. Saya sepintas akan segera bagi tugas. Mulai besok PUPR saya tugaskan langsung kolaborasi dengan PU Provinsi yang sekarang hadir. Ayo, upaya tadi jangan hanya sebatas pasif, harus aktif. Mulai besok koordinasikan kembali bagaimana status jalan. Meskipun secara lagi saya tegaskan secara administratif, tatanan administrasi negara ini tetap kewenangan provinsi. Karena apa? Dikeluarkan tanpa penjelasan, tanpa ada tindak lanjut. Saya keluarkan ini dari daftar ini, dia bukan tanggung jawab saya. Tapi kemana barang itu? Nak tunjuk ke siapa barang itu? Nak kembalikan ke siapa barang? Kalau diserahkan kembali kepada aku, siap. Aku menyambut baik karena memang jalan kita. Kalau dihilangkan begitu saja, tak berani kita memberinya. Mana dasar kamu memberinya? Kita menghilangkan anggota keluarga dari kakak, Pak. Kalau meninggal ada akta kematian, baru bisa keluar dari kakak.
Apalagi aset jalan dikeluarkan dari daftar, lengit begitu saja seolah-olah kemana terserah dari pisau. Jadi mohon maaf, ini pandangan saya selaku Pemkab Oku. Kami siap menerima itu kalau dilimpahkan. Kalau harus kita urus sama-sama keputusan, ayo. Mulai besok saya tugaskan PU, saya lakukan PJ koordinasi secepatnya dengan PU provinsi. Biar ada kejelasan. Meskipun di dalam SK Gubernur itu jelas, dengan hilangnya bahwa jalan ini dari keputusan ini tidak lagi dia tanggung provinsi. Tunjuk ke siapa jalan itu? Walaupun di wilayah Oku kan bisa saja diambil orang, oke orang ubah, karena tidak ada penyerahan. Jadi secara administratif kami Pemkab Oku memandang ini tetap provinsi dan Oku siap menerima kembali penyerahan itu. Nah, atas dasar itu saya minta besok PUPR kerjasama dengan provinsi urus ini tuntas. Yang kedua, Dishub besok silakan di backup oleh unsur TNI Polri ya, tapi dalam konteks pengawasan pengendalian kegiatan Dishub, inventarisir perusahaan-perusahaan apa yang secara rutin melewati jalan ruas Curug Batu Kuning dengan daya muat yang melebihi tonase. Besok inventarisir perusahaan-perusahaan itu diundang, bikin forum bersama, libatkan tokoh-tokoh masyarakat. Bikin forum bersama, buat kesepakatan untuk melakukan perawatan jalan itu dalam jangka pendek sebelum itu diambil alih oleh Pemkab Oku atau pusat atau tetap dipertahankan di provinsi. Tapi untuk membackup pemerintah merawat jalan itu, forum bersama ini harus tetap permanen sampai perusahaan itu berhenti lewat jalan itu. Selama perusahaan lewat jalan itu, forum itu harus tetap dipertahankan, rawat sama-sama dengan dana CSR patungan. Silakan nanti siapa yang koordinatornya, apa PT Semen, apa PT Minanga, apa SPBB, apa PLTU atau perusahaan batubara, silakan inventarisir dulu nama-nama perusahaan, diundang, bikin forum bersama, diawasi oleh pemerintah, oleh TNI, oleh Polri, backup, pengendalian oleh masyarakat. Silakan masyarakat tuntut siapa akan mengawasi forum ini bersama ini, agar mereka secara rutin menampilkan tanggung jawabnya melalui dana CSR. Dana CSR-nya dikumpulkan di risiko, dibangun, beli ke semen, beli ke besi, benar jalan itu. Yakin benar jalan itu. PT Semen 1000 sak misalnya setahun, itu 1000 sak. Kalau ke 10 perusahaan 1 juta sak, namun tidak selesai barang itu. Tiap tahun digawekan. Oh, ya, nama jangan contoh. Tapi butuh komitmen. Nah, forum bersama ini nanti dibentuk, kita tidak perlu bikin pertemuan seperti ini. Kita kumpulkan semua itu, bentuklah siapa koordinatornya, kita awasi agar secara rutin. Sambil menunggu pelimpahan kewenangan itu, dan setelah kewenangan itu dilimpahkan, kami tidak akan langsung dibalikkan Pemkab Oku. Kami tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan itu lemah melanggang petani penting lewat, kami dan darinya terus tidak bisa, harus kerja sama karena pemanfaatan bersama. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Robert ya sama yang lain untuk swaklola termasuk Pak Firman ya, mengurangi rasa penghargaan kami terhadap pemikiran, pendapat, ide, gagasan Bapak. Terus terang itu tidak bisa dilakukan Pak. Nah, swaklola ini aset negara, dilepas begitu saja dikelola oleh masyarakat. Tidak bisa, ada mekanisme. Tapi saat ini belum ada dasar bintang di atas putih bahwa itu jalan kabupaten akan diserahkan misalnya sebagai kelola tanpa melakukan perbuatan melawan hukum. Mohon dipahami dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati kami. Bukan kami menolak gagasan itu, tidak bisa dilakukan, banyak konsekuensi. Tapi niat baik Bapak tetap kami hargai, mengelola jalan itu supaya berjalan dengan baik. Kita sepakat, ayo jalan ini dalam waktu
jangka pendek 2 hari 3 hari ini silahkan berjalan normal karena sudah ada bantuan, tapi tetap harus lakukan. Kami sadar bahwa apa yang dilakukan perusahaan ini adalah untuk kepentingan negara. Barang-barang yang dibawa adalah aset negara, batu bara segala macam, minyak, gas, semen, itu aset negara untuk kepentingan negara. Tapi perhatikan juga kepentingan masyarakat. Kalaupun terpaksa mobil tabung, mobil panjang, mobil linder seperti semen itu masuk, ya sesuaikan, jangan sekolah, jangan masuk. Kan bisa kita berpikirnya. Yang padat, yang anak pulang sekolah, jangan dulu melintas. Karena di aturan gubernur, contoh, angkutan batu bara itu ditetapkan dengan peraturan gubernur, Pak, bukan peraturan bupati, peraturan gubernur. Sudah diatur jam operasional, sudah diatur jarak on point antar armada, sudah diatur jam-jam yang boleh beroperasi, sudah diatur muatannya, tonasenya. Perusahaan-perusahaan kita sekali dengan sangat tolong kesadarannya untuk membiasakan diri patuhi kaidah-kaidah aturan lalu lintas. Apa yang Bapak-bapak sampaikan benar, 1000% benar semua. Karena itulah yang sudah terjadi dan masyarakat sudah nanggung akibatnya. Saya selalu bangga, memang benar. Batu kuning itu tidak pernah ada bumi di ruas jalan itu. Memang benar itu, dan memang apa yang disampaikan kemarin, makanya di awal lagi saya nyampaikan terima kasih Bapak-bapak sudah melakukan aksi. Kalau Bapak-bapak sudah melakukan aksi lalai dan Pak, hati perhatian. Nah, dengan Bapak melakukan aksi ada perhatian. Bukan berarti kami mendukung terjadinya gangguan di jalan ruas itu, tidak. Tapi ayo sama-sama mulai hari ini kita bangun kesepakatan, kita sama-sama awasi penggunaan jalan itu supaya berfungsi dengan baik sebagai jalan umum yang setiap orang, setiap pihak boleh menggunakan jalan itu dengan SKB. Kalau semuanya patuhi aturan ini, apa yang kata Pak Alek tadi, kalau sudah tonasenya sesuai, angkutannya disesuaikan, alat dah harus mobil besar, macam mobil kecil, kalaupun silakan dijalankan, karena itu menggunakan jalan yang bukan hanya milik perusahaan tapi milik masyarakat juga. Kalau nak kita bicara aturan Pak industri, semua perusahaan itu harus punya jalan khusus. Tapi untuk di konteks wilayah Indonesia ini agak susah memang jalan khusus itu, kecuali kereta api. Tapi untuk ruas-ruas tertentu dia wajib buat jalan khusus. Jalan khusus yang tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Di jalan di daerah-daerah ada tambangan. Betul. Ini kalau gubernur harus gerakan, minta suratnya, minta SK-nya. Kalau harus ada diusulkan ke pusat, minta suratnya, minta SK-nya, kalau boleh sama-sama. Perusahaan-perusahaan yang melalui jalan itu dengan angkutan berat, bikin forum, ajak tokoh masyarakat, ajak semua elemen, kita awasi forum itu kerja, jangan pendek dan jangka panjang. Bocor PDAM, habis dari rumah ini saya panggil dari PDAM, Pak, segera diperbenahi. Untuk lampu jalan, karena butuh perencanaan, tanggung jawab besok silakan buat perencanaan jangka panjang. Akan jadi perhatian, tapi tidak serta-merta langsung dipenuhi 100%. Banyak tanggung jawab Pemda terhadap masyarakat untuk penerangan lampu jalan. Tapi secara proporsional akan kami perhatikan, catat Pak Yusuf, mulai tahun depan beberapa titik rawan di jalan kuning, Pak Camat, Pak Lurah, tokoh masyarakat ya. Pak Alek, Pak Robert, Pak Firma, Mamang, Pak Kades, saya titipkan masyarakat untuk tetap kondusif. Jangan bertindak sendiri-sendiri karena akan
menimbulkan tanpa disadari kita akan melanggar hukum. Alhamdulillah Pak Polri hanya banyak bahasanya, perusahaan dipanggil, bapak-bapak yang waktu itu dipanggil, tapi tidak difasilitasi yang penting jalan dulu, fungsi jalan itu. Apakah masih ada yang harus disampaikan? Saya Mohon maaf Pak Sedang. Siap. Kita lanjuti Pak Sedang. Sesuai dengan lewat dari Kepala Dinas Dishub kemarin kan memperbaiki jalan sampai ke pengecoran Pak. Satu, yang kedua, sebelum pekerjaan itu selesai belum bisa lewat armada di atas laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Kapolres, kemudian mewakili perusahaan-perusahaan di beberapa atas, Bapak Kapolsek, Barat, Timur, Pak Camat, dan RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Kemarin kita mediasi di rumah, alhamdulillah, biarpun tidak formal, informal, di rumah Pak Alek. Di sana dengan alat alhamdulillah bisa diputuskan jangan sampai Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat yang hadir di sana tetap buat dalil sebab kepala sama hitam, tetapi mereka tidak percaya dan kawan-kawan hadir apa keputusan apa itu karena hadir di sana bawa alat berat sudah didatangkan untuk perbaikan dan sementara mobil tidak boleh masuk dikenakan dalam perbaikan. Itu kan yang kemarin Pak ya. Ini juga saya rasa yang disampaikan oleh Pak Sekda itu sesuai dengan aturan. Malahan dari kepolisian juga sesuai dengan aturan. Kalau Pak Polisi sudah menjalankan sesuai dengan aturan, dapat imbasnya masyarakat. Padahal masyarakat, pengusaha maupun siapapun juga pengguna jalan itu. Sebab soal lain juga gampang itu, hati-hati itu perusahaan-perusahaan. Saya lain orangnya, saya baru tugas, akan saya tilang itu. Polres kami lantas, saya buktikan itu. Zaman dulu, zaman Pak Amin Nelson, Dishub itu pernah ditutup, ya Pak Canet, pernah ditutup. Jadi suku-suku lah kamu rugi. Masyarakat rugi juga, nah saro sama saro. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi jangan masuk sisi hukumnya ya. Nah, kalau masuk sisi hukumnya lalu tidak ada urusan aku. Mobil aku juga tidak jalan-jalan kepada rendah hati. Iya, busuk itu belum ada. Jadi itu ya harus mengerti kawan-kawan. Apa yang ngomong ke Pak Alek, Pak Erwi, tokoh masyarakat, mereka sudah sungguh maupun aturan tadi mau jemput bola dulu sudah diinstruksikan oleh Pak Sekda, provinsi, kabupaten jemput bola biar bagaimana kepastian hukumnya jalan tersebut akan jemput bola. Nah itu. Tetapi dalam arti kata hal ini itulah yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, hukumnya negara untuk rakyat, rakyat untuk negara, dari masyarakat kembali ke masyarakat. Beda. Semen ini tadi, kelapa sawit, minyak, apa yang gas, seluruhnya tadi kan. Nah, memang tidak terasa kalau permen itu sekali masih muda tidak terasa ya asam manis. Kalau itu tidak terasa provinsi yang swadaya, tapi tidak bisa ini sesuai dengan apa yang Bapak yang sampaikan tadi, yang sudah dalam arti kata ikhlas di dunia dan akhirat. Itu sudah diserahkan kepada pemerintah. Itu kan. Jadi dalam arti kata itu patokan bapak-bapak itu dalam arti kata video ini tadi, ayo dibilang teknisnya. Jangan lagi kedengaran. Nah ini nada sumbang tadi. Paksa saya ulangi. Saya kan tidak tahu betul. Pintu semen, motornya ini, tapi masyarakat tidak tahu. Lagi berputih-tigaan, padahal belum tentu benar. Ayo dari pemerintah dan budaya dia bisa memastikan
ini berapa, ya sudah ada yang di mana-mana dan tadi begitu. Kalau kami gampang, kalau kami di sini sesuai dengan aturan baik. Pamitan dan Bawas kirim surat ke Kapolres. Kata Ibu Kasat, tanyakan. Berarti urusan itu hilang kalau. Urusan kami. Jadi daerah itu hilang. Beda dengan negara, negara. Kembali aja coba. Jadi itu permasalahannya. Nah sekarang ini kemarin kamu sungguh-sungguh, tapi motor ini sapo. Itu yang diomongkan beliau tadi. Tapi kalau nanti dikembalikan sesuatu Allah, jelas-jelas nyalahi aturan. Aman itu baca suatu Allah. Kalau juga posisi kita itu sama. Masa untuk membaca. Tidak baca itu tuh. Bukan yang urukan kantor daripada tokoh-tokoh masyarakat ini. Ya Pak ya, mohon maaf sebab aku ini manusia kasar, jadi makan. Tapi solusinya ngomong tadi. Supaya jelas, supaya bisa dimengerti. Saya rasa, ayo jalan yang terbaik. Bagaimana? Pengusaha siap dah. Tapi sungguh-sungguh di pertanian masyarakat ikut juga. Pak Alex siap, Om siap. Bagaimana masih bisa ini kita sama dengan Pak Alex calon DPR kita. Tokoh masyarakat seluruhnya, RT RW, biar berjalan dengan baik, ya. Kalau kami sebenarnya tidak perlu banyak bicara isu ini, sebab aturannya sudah jelas. Karena sesekian tak boleh lewat itu. Aku rasa kawan-kawan yang lain dari PU provinsi waktu dan tempat kami persilakan untuk disampaikan, maupun dari Pak Kapolres mewakilinya nanti mau disampaikan, silakan. Dari komisi juga silakan untuk menunjuk hati teman-teman ini biar semuanya lancar, merasakan senang semua kembali di sini dan sesuai dengan program jangka pendek dan seterusnya jangka panjang akan lurus secara administrasi dan undang-undang akan dilaksanakan. Jadi semuanya senang hati semua kalau pulang dari sini. Saya rasa itu saja penjelasan saya masalah lampu. Alhamdulillah Pak, ini silakan lampu yang sementara tidak hidup itu yang ada, itu kita diperbalas, itu sudah dihidupkan lampu. Tapi hiduplah ya Pak. Itu sesuai dengan apa yang Pak Sekda tadi. Kalau barang tidak ganti dan dipergelangkan belum ada. Tapi insya Allah ke depan ini kalau bisa ini nanti dipasang tahun ini 2, 3 ya ada. Saya kasihkan. Sebab yang daerah lain itu saya tidak bantu dengan daerah lain dikurangi yang tempat-tempatnya itu kan. Ini kadang-kadang kapalnya itu sudah ada ini. Yang ini di sini, ini di sini. Nah itu kan. Begitu juga nanti dirasakan oleh Pak Alex kalau sudah duduk nanti apa. Jadi saya rasa saya akan minta bagaimana supaya di situ bisa menjadi terang segera. Insya Allah paling lambat bulan 8, bulan 9. Sebab tidak bisa. Kita selalu berpikir sesuai dengan aturan, berisowong gitu. Ya, dari aturan dari itu tidak kita teruskan, tapi dari komisi lain baru sudah menyalahi aturan. Aku rasa waktu dan tempat dari PU provinsi silakan untuk menyampaikan. Sebentar Pak, ini belum putus tadi Pak. Kemudian perbaikan jalan sampai ke Pengecoran. Betul Pak? Itu tidak bisa lewat kalau itu belum selesai dicor. Dan kuning sampai ke Guru. Itu Pak. Ya kan sudah kok kan itu. Oke siap. Tenang. Sebab sudah kemarin dengan lantas dengan saya dengan masyarakat saya rasa jalankan saja sesuai dengan aturan. Oke. Kita sudah dalam arti kata kebijakan kita itu sangat bijaksana memikirkan dari perusahaan dari manapun juga. Tetapi fasilitas pekerjaan itu harus menggunakan akal. Itu tidak kemarin. Ada bukan serta-merta gini. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ribut pula dia memilih. Nah, tadi harus bisa-bisa. Yang mana bisa dilewatkan. Soal minyak, kan? Soal gas. Barangkali mobil tadi ngomong yang Pak anggota dewan tadi dari mobil besar kembali mobil kecil. Jadi masih menggunakan itu
itulah logikanya. Bagaimana segala berembuk menyediakan untuk perbaikan itu alat-alatnya ini infrastruktur itu kan? Mana? Kira-kira? Sudah Pak? Sudah terasa. Itu dari PU. Mana selesai? Sudah tepat. Di provinsi. Di urusan gubernur itu jalan Buruk Batu Kuning tidak menjadi jalan provinsi. Nah, untuk proses pelimpahan asetnya Pak, tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pak Dinas, yaitu bagian aset untuk segera diinstruksi berkoordinasi dengan kabupaten ataupun dengan negara nasional Pak untuk masalah status jalan tersebut. Nah, jadi mulai besok Pak kami segera berkoordinasi masalah pelimpahan aset baik dengan kabupaten maupun dengan apakah nantinya bisa menjadi usulan untuk jadi jalan negara ataupun dikembalikan menjadi jalan kabupaten. Terus terang Pak, memang dari tahun 2016 sampai 2019 itu menjadi kewenangan provinsi dan kami memang ada penanganan di situ Pak. Tetapi karena tonase kendaraan yang begitu berat Pak, sehingga kapasitas jalan itu Pak memang bukan untuk tonase yang berat Pak. Jadi memang provinsi ini agak sedikit kewalahan juga Pak, karena memang anggarannya terbatas, sehingga memang waktunya dari Pak Kapolres yang mewakili ada Ibu Kasat Lantas untuk memberikan arahan. Ucapan terima kasih juga bahwa kegiatan dari bapak-bapak yang di Jalan Cor, apa yang disampaikan terkait dengan kondisi jalan dilakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tidak anarkis dan menjaga kondusivitas atau keamanan di kegiatan tersebut. Harapannya ke depan kami berpesan tentunya sama-sama kita menjaga Kamtipmas, karena kita depan banyak kegiatan yang sampai nanti kegiatan kita baik. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan kalau bisa kita bicara dengan baik, tentunya mendapatkan hasil yang baik. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tidak patut? Mungkin rekan dari Pak Sekda akan kita lanjutin. Kami akan membantu dari Dinas Perhubungan menginventarisir terkait dengan perusahaan-perusahaan yang selalu melintas di Jalan Cor untuk akan dikomunikasikan sesuai dengan petunjuk arahan kepada Pak Sekda. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen ya, perusahaan ya, alat-alat ya, komitmen kan. Nah, nanti dikoordinir oleh Pak Alek, ya nanti ini yang namanya pasti berupa. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Kapolres yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dinas Perhubungan, yang kami hormati Bapak Renramil, yang kami hormati Bapak Camat, para Kapolsek, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hormati. Jadi Pak, waktu kata Bapak tadi ada perjanjian yang hari Sabtu kan. Jadi hari Sabtu itu kami dari pihak korup itu tidak ada yang ikut Pak. Ya, jadi kami dapat dari rekan kami itu infonya perbaikan dari Batu Kuning sampai ke Binama. Ini kan harapan kami kalau memang itu dibenari oleh pemerintah, harapan kami dari Simpang 3 Polres Oku sampai ke Simpang 3 Cor Desa Kur Pak. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damhil dari warga Jancok, tepatnya di Rumah Jaya. Sedikit ingin memberikan saran. Kalau yang teknis tadi sudah semuanya, adik-adik saya ini sudah sampaikan semua tadi. Tapi saya ingin menyampaikan
saran siapapun yang mengelola jalan itu, statusnya baik provinsi ataupun dikembalikan ke kabupaten, dirubah mindset pemeliharaan jalan itu. Jangan nunggu hancur semuanya jadi proyek. Yang mana yang rusak spot-spot aja. Sekarang ini kepentingan masyarakat, Pak ya, dari Desa Kuruk khususnya Dusun 5 Air Kuning sampai dengan Simpang Polres itu tidak sampai 6 kilo, Pak. Kemudian yang rusak, kalau kita lihat spot-spot tidak sampai 2 kilo, Pak. Jadi dirubah mindsetnya. Jangan semua itu jadi proyek, Pak. Yang mana rusak perbaiki, yang mana rusak perbaiki. Karena masyarakat ini tidak memerlukan semuanya itu ditingkatkan jalan, tapi dipelihara yang rusak-rusak itu sudah diperbaiki. Sehingga arus lalu lintas kepentingan masyarakat itu terpenuhi. Mungkin Pak Surasai masih ingat itu dengan Pak Sodik. Surat izin dari perusahaan belum keluar, tapi sudah digarap sama TND. Nggak ada masalah. Kebetulan saya ini pelatih sejarahnya gitu. Jadi dalam hal ini tadi Pak Sekda menyampaikan mengenai status. Bagi kami masyarakat itu tidak perlu status itu, Pak. Yang penting fisik jalan itu. Siapapun itu. Kalau memang itu tidak keluar statusnya, benar kata kawan-kawan tadi, itu berarti milik masyarakat aja udah selesai gitu. Ya, soal kontribusi dari perusahaan sebenarnya nggak ada kepentingan bagi kami itu, Pak. Kepentingan kami itu adalah bahwa masyarakat, bukan siapa-siapa yang bisa misalnya secara tokoh-tokoh masyarakat misalnya yang berkepentingan untuk itu, bukan tokoh-tokoh masyarakat dari luar daerah itu menurut saya. Ya kan, karena lingkungan situlah gitu. Karena situ yang kepentingan. Mungkin disambung lagi dengan rekan-rekan dari tadi ada Pak Imron ya. Notulenkan Pak, biar ada pegangan kita pulang ke rumah. Jadi untuk kelanjutan jalan cor itu untuk supir Pak, kita kasihan sama supir sebenarnya Pak. Tadi malam sempat ada supir yang sempat nerobos masuk ke cor beton. Kami datangi ke rumah makan itu Pak. Habis jalan, mau pulang nggak bisa, mau lewat kita ke terobos, sudah kami ingatkan jangan terobos. Jadi bukan kepentingan kami saja Pak. Tolong pikirkan kepentingan nasib sopir. Sopir itu punya anak istri. Kalau sudah dia tidak bisa, kalau memang sudah kita aturan kita tidak bisa lewat lebih dari 8 tahun, tolong perusahaan informasikan ke karyawan Anda. Tolong juga Pak Ale sampaikan kolega pengusaha kan, kenal semua, kenal sama orang pupuk, kenal sama siapa, sudah datang ke sini. Masa cuma orang pun ini aja? Kita itu harus komitmen Pak. Bapak juga dari provinsi, selama ini Bapak tahu dari kami siapa. Kenapa tidak cepat diurus Pak? Kondisi yang akan statusnya apa? Kenapa terbentuk itu dijelek pada kebun sekarang? Semua bagus loh Pak. Jalan kebun itu bisa kebun pakai motor ini. Bukti setiap di kecamatan Lubatang masuk ke kebun yang nggak ada orang sini aja bagus jalannya. Kenapa jalan itu pun ditelantarkan? Tolong Pak, kami sebagai masyarakat Oku, tolong cepat diurus. Mau nasi orang silakan, kabupaten kami terima. Tapi kalau sudah status kabupaten, kendaraan yang lebih dari 8 ton tidak bisa lewat. Terima kasih. Ini Pak, tambah lagi Pak, karena tadi tidak disepakati apa yang lain kan. Nah kemudian untuk skema perbaikan jalan ini tolong dilibatkan warga. Karena terus terang siapa yang perusahaan mana-mana yang lewat di situ kami tidak tahu. Bahkan tadi maaf ini Pak Alek sendiri mengklaim sudah 70 juta dia nyumbang. Berarti sangat gede kan warga sendiri menyumbang.
ke situ. Sementara dia tidak melakukan menggunakan jalan itu seperti apa? Ya kan? Nah, 77 juta itu kami tidak melihat sebagai warga. Ya kan? Artinya bukan kami menyalahkan ada klaim itu. Artinya tidak ada ketransparan dari ini koordinator daripada pengusaha ini, Pak. Mohon dilibatkan karena tadi seolah tidak bisa kan? Nah itu jadi Pak. Mewakili Bapak dan Ramil dan mewakili Bapak Dandim yang mewakili, kemudian Bapak Sekda, Bapak jajaran kepala dinas baik dari PUPR, hubungan, kemudian dari dinas provinsi, kemudian jajaran Kapolsek dan Ramil, kepala desa, lurah, serta tokoh-tokoh masyarakat yang diwakili oleh RT RW masing-masing, dan seluruh peserta audiensi sore ini. Izinkan kami, Pak, kami salah satu perusahaan pengguna jalan menyampaikan pendapat. Ya. Nama saya Yoga dari Bintang Logan. Jadi sedikit mengulas, benar tadi yang disampaikan oleh senior saya di sini kebetulan hadir mewakili masyarakat, Pak Daniel. Jadi kalau boleh kami sampaikan, sedikit saya memperspektif dulu. Di hari Sabtu saya datang terlambat, tapi setidaknya apa yang saya tangkap hari Sabtu bukan juga berarti sedikit mengaminkan saya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari masyarakat. Tapi harusnya hari ini kita memang sudah ketemu solusi, karena forum itu kan sudah dibentuk pada hari Sabtu yang dihadiri juga oleh Pak Kadisu. Ya, artinya kan yang saya tangkap dari pertemuan hari Sabtu ini, hari Sabtu itu bahwa kita kumpul di sini untuk mencari solusi. Artinya kita sudah harusnya ketemu solusi hari ini, gitu ya. Nah, sementara tadi arahan dari Pak Sekda ini akan ditindaklanjuti melalui forum-forum lagi, artinya yang tidak tahu kapan kita akan ketemu solusinya. Gitu. Ya. Jadi karena kenapa, Pak? Kalau oleh saya mewakili instansi saya, Minangkabau, kalau saya bicara kami Minangkabau pelaku dan juga korban. Kami mengakui kami pelaku, kami melintas di situ. Bahwa kapasitas kami juga memang melebihi tonase, iya, itu tidak bisa kami mungkiri, gitu ya. Tapi kami juga korban. Sudah contoh tadi jalan yang sudah digunakan, yang menjadi jalan umum, yang dulunya itu merupakan aset perusahaan, ya kan. Dari sisi-sisi yang lain, ketika terjadi kemacetan kami juga menjadi korban. Bahkan saat ini beberapa pokok sawit kami yang di jalan pun rusak akibat ada sering terjadi kecelakaan di lintas itu, gitu, di jalan Cor. Gitu. Kami berulang kali, seperti yang tadi disampaikan masyarakat, bukan berarti kami mau unjuk gigi, kami berulang kali sering memperbaiki jalan itu, gitu. Baik mengerahkan alat ataupun menyumbang material untuk perbaikannya, karena kami juga menggunakan situ. Cuman kami sehari-hari, Pak, dalam data kami paling banyak kami mengirim unit yang sebanyak 7 unit dalam satu hari. Sementara yang melintasi itu ratusan, ya. Perusahaan-perusahaan yang kami sendiri tidak tahu. Gitu. Ada forum di situ, tapi seperti yang Bapak-Bapak saksikan, yang hadir di sini saya menanggung PT Semen sebelah dari gas, perusahaan-perusahaan yang tadi batubara, gitu ya, Maranatha, yang lain bukan berarti menyalahkan, bukan ya, artinya atau kemudian ya artinya maksud saya harusnya kita ketemu solusi. Saya justru sebenarnya gini, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh saran dari rekan-rekan masyarakat tadi. Sebentar, Pak, di sini cara. Maksud saya, tinggal formulanya yang kita temukan agar tepat menjelang sampai itu perbaikan. Kalau kita tunggu status jalan, seperti kata Pak Damir tadi, tidak ada selesainya. Artinya apa sih action kita? Apakah swadaya dari masing-masing instansi, perusahaan, tapi juga proporsional, gitu kan? Proporsional. Jangan yang mentang-mentang, maaf umpamanya,
kami yang ada di situ seolah kami yang paling besar menggunakan jalan itu, gitu. Sementara perusahaan yang besar-besar hanya menyumbang paling banyak 3 mobil atau 5 mobil material, gitu. Harus proporsional, benar harus diinventarisir datanya, gitu. Itu mungkin. Jadi bagaimana formula yang disampaikan oleh usulan dari Pak Robert atau Pak Firman tadi bisa kita akomodir, tapi dengan ditemukan formulasinya yang tepat, sehingga kesannya tidak swaklola. Di situ mungkin ada unsur dari pemerintah yang mengawasi, ikut, ya, sehingga action di dalam lakukan perbaikan material yang dibutuhkan apa saja, biaya yang dibutuhkan berapa, apakah nanti setiap mobil yang melintas, maaf umpamanya bukan berarti pungli, setiap mobil yang melintas di atas kapasitas 10 ton makanya dikenakan 10.000 per mobil umpamanya untuk membantu perbaikan jalan itu. Tinggal formulanya saja yang perlu kita sepakati. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiki itu secara spontanitas terus jalan. Kan tadi saya di awal sudah bilang, saya menghargai, terima kasih atas aksi spontanitas, atas sumbangan material yang dilakukan oleh perusahaan memperbaiki jalan itu secara darurat dalam jangka pendek, terus jalan sampai dengan hasil keputusan Sabtu kemarin tidak kita anulir, yaitu sampai proses pengecoran. Tuh. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan ada formula yang tersendiri, yaitu tadi ke depan silakan mulai besok jangan menyelesaikan spot-spot tanggung-tanggung, kita selesaikan dari Pangkal Kuruk kita Pangkal Bakuni. Terima kasih atas semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat Cor baju kuning sampai ke Kuruk itu sekarang ini sudah kurang tidur, Pak. Nah, artinya di sini nggak mungkin kami menjaga-jaga mobil PT dan lain-lain lewat kami stop, kami suruh putar balik. Mobil yang sudah parkir di sana, mobil PT kembalikan PT Semen. Mobil gas kembalikan ke gas, urusan perusahaan masing-masing. Kembalikan di sana. Selama dalam proses perbaikan jalan itu, kan dalam proses perbaikan sekarang kan? Iya. Arti ditutup ya? Tutup artinya. Maksud saya begini, Pak, jangan dan keluarga yang menjaga, Pak. Itu, Pak. Kita kembali seperti lama sesuai dengan aturan saja. Di portal. Nanti saya minta pada bawah surat ke Polda, ke provinsi, saya juga ke Bupati, ke Gubernur untuk selama perbaikan ini mobil kita seperti tanpa kecuali. Jelas? Biar aman. Nanti ada tutup-tutupan ini demi untuk keselamatan supir, kenyamanan masyarakat. Aturan, tidak aturan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan aturan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah rangkaian acara yang dilakukan pada hari ini antara pemerintah daerah, antara perusahaan dan kepada masyarakat. Pada akhir ini dengan kesepakatan disetujui dan disampaikan oleh Pak Dishub bahwasanya jalan tersebut untuk sementara waktu ditutup dan diportal. Itu saja yang hasil daripada kesepakatan saat ini. Coba nanti kita bincang-bincang selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV saat ini kita bincang-bincang sama Bang Robert, salah satu masyarakat yang ada di Jakarta. Bang, akhirnya apa yang disampaikan oleh Kepala Dishub bahwasanya untuk sementara waktu jalan ini ditutup. Bagaimana Bang Robert menanggapi masalah ini? Selaku warga ya, mewakili warga Jalan Cor Batu Kuning itu sangat-sangat menyetujui ya, karena jalan dalam perawatan dan juga untuk sampai dalam arti kata status jalan, status jalan dan jalan itu dicor. Jalan dicor. Iya. Oke, segitu aja. Siap. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saya bincang-bincang kami bersama tokoh masyarakat Cilegon yaitu Bang Robert Silahkan. Ikuti kami selanjutnya.
Ajudan dulu, Pit. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba-coba bincang-bincang sama Kepala Dinas Perhubungan yang pada akhir permasalahan ini begitu tegas mengambil keputusan. Pak Kasat. Oke, Pak Kasat, apa namanya, keputusan ini sudah bijak, Pak? Keputusan ini pernah dilakukan Kadin yang lama. Ya. Dan Bapak Bupati yang lama. Demi aturan harus ditegakkan. Tapi kalau ada kesepakatan sama-sama senang, sama-sama puas, sama-sama merasakan masyarakat maupun pengusaha, itu yang terbaik. Tapi ini pernah yang terbaik dilakukan sambil perbaikan. Semasa perbaikan ini untuk sementara jalan ini ditutup di portal. Tadi keliling dia buat hari ini, itu pernah dilakukan. Insya Allah ini aman. Masyarakat puas, supir tidak aman. Pemerintah tidak pusing? Bukan, pusing itu biasa. Pusing, ya? Dalam arti kata, supir juga keselamatannya terjamin. Sebab kalau tidak sesuai dengan tonasenya, memang sesuai aturan, harus ditilang. Diamankan. Nah, sedangkan di situ tidak sesuai dengan kondisi jalan. Nah, jadi otomatis dalam hari ini, ayo kita laksanakan sebaik mungkin, insya Allah. Menemukan kesadaran masing-masing, aturan itu berjalan, nanti akan nyaman semua. Yang pengusaha nyaman, supir nyaman, jalannya juga bagus, nanti masyarakatnya juga merasa puas. Itulah yang kita harapkan semuanya. Oke, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oku, Mas Agus Salim, yang mana pada akhirnya bahwasanya jalan tersebut dinyatakan untuk sementara waktu di portal dan ditutup. Tidak boleh ada kendaraan yang lewat dikarenakan jalan tersebut masih dalam perbaikan. Dari Ruang Bina Praja Pemkab Ogan Komering Ulu, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat petang. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, apa yang disampaikan di saat rapat bahwasanya ada sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya dari PT Semen ini tidak transparan, dan juga apa yang diberikan kepada masyarakat masalah jalan beton itu adalah limbah. Nah, bersama kami ada Pak Ede. Selamat sore Pak Ede. Apa Pak Ede yang disampaikan oleh tuntutan masyarakat tadi? Silakan Pak Ade, jawab Pak Ade. Oke, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Jadi pada prinsipnya seperti ini, semen Batu Raja itu adalah produk semen Pak ya. Produk semen yang tentunya kita memerlukan pihak ketiga untuk mengirimkan material semen kita. Karena kita punya ekspeditur yang mengirim pasokan semen kita. Namun memang pada kondisi jalannya akhirnya mungkin ada beberapa dampak ya yang akhirnya dirasakan masyarakat. Namun sampai sejauh ini kita dari Semen Batu Raja ikut berpartisipasi, selalu ikut berpartisipasi. Namun ceritanya seperti ini, di dalam proses perjalanan ketika jalan cor itu rusak, kita coba melihat nih atau menanyakan siapa-siapa saja yang sebenarnya lewat di dalam jalan cor itu. Kemudian kita jadi satu forum. Di dalam satu forum itu kita coba melihat nih perusahaan-perusahaan mana saja yang memang akhirnya melewati jalan tersebut. Di sana kita menawarkan waktu itu, sempat ada beberapa kali pertemuan, kita menawarkan siapa yang bisa menjadi koordinator dalam kegiatan ini, supaya ya namanya kegiatan kan harus ada koordinator. Benar, Oke, akhirnya karena memang dari perusahaan yang lain pun merasa tidak mungkin merasa tidak enak ataupun seperti apa. Akhirnya kita secara non formal pun sebenarnya tidak ada sebagai ketua ataupun koordinator. Namun kesepakatan Semen Batu Raja ini coba memberikan arahan-arahan awal seperti itu, yang akhirnya teman-teman itu ada yang menyumbang alat berat, ada yang menyumbang batu split, itu pun langsung diberikan di saat hari itu pun. Biasanya nih, misalnya hari ini ada teman-teman yang nyumbang batu split, yang batu split itu besoknya baru dikirim, seperti itu. Namun memang pada saat kondisi di grup itu, memang yang mungkin yang tidak tertangkap oleh kita adalah peran serta dari tidak adanya perwakilan dari warga, hanya para ekspeditur saja. Mungkin disitulah
Jadi tidak terpantau ya oleh masyarakat ya. Namun dari sisi kita ini memberikan laporan kepada pemerintah daerah. Sebenarnya seperti itu pada prakteknya. Namun memang kami cukup support untuk kegiatan hari ini karena memang Semen Batu Raja dan para ekspeditur yang lainnya pun ini terus terang sudah beberapa tahun ini kita terus berupaya merawat jalan supaya masyarakat tetap nyaman. Namun memang alhamdulillahnya ada Pak Alex dan juga teman-teman ini akhirnya secara teknis menyebutkan bahwasanya kebutuhan kita ini. Nah, jadi di situ tidak terjadi kesimpang siuran bahwasanya nanti yang kita berikan bantuan itu tepat dan juga sesuai dengan sasarannya. Oke, baik. Pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja jawaban dari Pak Ade. Sebentar Pak Ade, masalah apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi bahwa bukan limbah yang diberikan kepada masyarakat. Oke, kembali masalah penutupan. Nah, mulai tadi kesepakatan bahwasanya jalan ditutup, tentu tonase dan segala macam. Untuk menyikapi ini dari pihak PT Semen seperti apa, Pak Ade? Nanti kita kan jelas tadi dari Dishub itu akan mengumpulkan kembali. Nah ini kabar gembira juga buat kita. Artinya kan Semen Batu Raja tidak sendirian. Betul, dan para ekspeditur yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti kita dipanggil di situ mungkin nanti kita lihat kesepakatannya seperti apa. Kami siap support, apalagi untuk kepentingan masyarakat yang memang insya Allah Semen Batu Raja juga adalah punya masyarakat juga. Kami akan mensupport kegiatan dari masyarakat ini. Keputusan tidak mengenakan Pak Ade. Seandainya jalan ini tetap ditahan ke masyarakat, ditutup oleh masyarakat, langkah apa yang dilakukan oleh pihak PT Semen untuk angkutan? Mungkin kita akan tetap berkoordinasi ya Pak ya, berkoordinasi dengan pimpinan juga dengan para ekspeditur supaya ada proyeksi pekerjaan nasional juga yang memang harus kita kerjakan, namun memang kita kembalikan lagi ke pemerintah. Mungkin itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama Pak Ade dari PT Semen Batu Raja. Dari halaman Pemkab Oku, Raden Muhammad Bayu, Deteksi TV melaporkan.